Bab 125, Misi Gila. Boom. Ah. Tuan kedua desa King Feng berteriak. Tubuhnya terlempar dan dia menabrak pohon besar dengan keras. Darah muncrat dari mulutnya. Dia sekarat. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia pasti akan mati di sini. Ceritan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, dan mereka semua menoleh dan melihat kepala kedua desa King Feng dan Lin Chen. Setelah melihat situasi tuan kedua, semua orang tiba-tiba panik lagi. Ini, tuan kedua bukan tandingannya. Baik tuan desa dan tuan kedua dipukuli seperti ini olehnya. Bahkan jika kita bersatu, kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengalahkannya. Alam Tiangang akhir sangat kuat, menghadapi lusinan prajurit yang berada di tahap awal Alam Tiangang masih mampu mempertahankan posisinya tanpa tertinggal. Jika Lin Chen dapat membunuh prajurit Alam Tiangang tahap akhir, maka kekuatannya lebih kuat daripada prajurit Alam Tiangang tahap akhir. Dalam kondisi ini, bahkan jika banyak bandit bersatu, mereka tidak akan mampu menghadapi Lin Chen. Lari. Setelah hening beberapa saat, seorang prajurit di alam pemurnian tubuh tingkat 8 berteriak, berbalik dan berlari menuju bagian belakang gunung dengan panik. Di bawah kepemimpinan bandit pertama, bandit lainnya berlari ke segala arah dengan panik, masing-masing menahan napas, seolah-olah Lin Chen akan menyusul mereka dan membunuh mereka jika dia sedikit melambat. Dalam sekejap, banyak bandit, termasuk beberapa prajurit di tahap tengah alam Tiangang, melarikan diri dalam sekejap mata dan menghilang tanpa jejak. Seluruh desa King Feng sepi selain Lin Chen, hanya ada satu mayat dan kepala kedua desa King Feng yang sedang sekarat. Namun, karena banyak bandit yang melarikan diri tanpa membawanya, tuan kedua desa King Feng sangat marah hingga dia memiringkan kepalanya dan mati di tempat. Untuk sementara waktu, Lin Chen adalah satu-satunya yang tersisa di desa King Feng. Melihat puncak gunung yang kosong, senyum tipis muncul di bibir Lin Chen. Misi bintang 4 pertama, penghancuran desa King Feng selesai. Adapun bandit kecil di desa King Feng, Lin Chen tidak berniat membunuh mereka semua. Lin Chen bukanlah seorang pembunuh, apalagi misinya hanya untuk menghancurkan desa King Feng. Selama mereka tidak lagi keluar untuk menyakiti pedagang dan warga sipil yang lewat, Sekte Tianji tidak akan memperhatikan mereka. Pemimpin desa King Feng adalah seorang pejuang di tahap akhir alam Tiangang. Saya ingin tahu apakah dia memiliki pil pengumpul ki bermutu tinggi. Lin Chen melirik mayat pemimpin desa King Feng di tanah, dan hatinya terharu. Pemimpin desa King Feng berada di alam Tiangang akhir, dan sebagai pemimpin sebuah pondok, dia pasti punya banyak uang. Kekuatan jiwa Lin Chen bergerak dan menyapu tubuh pemimpin desa King Feng. Segera, Lin Chen menemukan beberapa cincin na di tubuh yang terakhir. Satu cincin na diisi dengan sejumlah besar batu spiritual tingkat rendah. Jumlahnya sebenarnya lebih dari 100.000. Salah satu cincinnya berisi banyak batu spiritual kelas menengah, sebanyak ribuan. Dibandingkan dengan batu spiritual tingkat rendah, batu spiritual tingkat menengah memiliki efek yang lebih besar pada Lin Chen. Terakhir kali Lin Chen secara tidak sengaja memperoleh batu spiritual tingkat menengah, dia telah menggunakannya jauh sebelum dia pergi ke kota Jinyang. Pada saat ini, dia telah memperoleh ribuan batu spiritual kelas menengah ini, yang cukup untuk dipraktikkan Lin Chen selama jangka waktu tertentu. Selain itu, Lin Chen juga menemukan lebih dari 20 botol Qi Gathering Pills bermutu tinggi dari pemilik desa King Feng. Secara keseluruhan, ini adalah panen yang bermanfaat. Lin Chen melambaikan tangannya dan memasukkan semua ini ke dalam ring penyimpanan. Kemudian, dia berbalik, menemukan kuda hitam hijau, dan berlari menuruni gunung dengan liar. Misi bintang 4 kedua, membantu karavan. Menyeberangi pegunungan Wushan. Pegunungan Wushan adalah cabang dari pegunungan Molian, dan terdapat banyak monster di dalamnya. Menyelesaikan misi akan memberi Anda hadiah 400 poin kontribusi dan 5.000 batu spiritual tingkat rendah. Dibandingkan dengan misi bintang 4 pertama untuk memusnahkan desa King Feng, misi kedua memakan waktu jauh lebih lama. Begitu pula dalam hal kesulitan, misi bintang 4 kedua sedikit lebih mudah, namun meski begitu, juga cukup berbahaya. Ocean pegunungan tersebut merupakan cabang dari pegunungan Molian yang terletak di sebelah utara Sekte Tianji. Kedua pegunungan tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah sungai besar. Bisa dibayangkan berapa banyak monster yang ada di pegunungan Wushan. Butuh waktu setengah bulan. Lin Chen menyelesaikan misi bintang 4 kedua tanpa bahaya apapun. Misi bintang 4 ketiga adalah menjelajahi pulau di tengah danau. Baru-baru ini beberapa pendekar menyebarkan kabar bahwa terdapat urat besi hitam kecil di pulau di tengah danau. Misi tersebut mengharuskan para murid pergi ke pulau di tengah danau untuk mengetahui keasliannya. Perhatikan bahwa pulau tersebut di tengah danau terletak di tengah sungai di tengah danau. Ada 5 monster tingkat rendah di sungai. Tolong beri saya beberapa saran. Dua prajurit alam Tiangang tahap akhir bepergian bersama. Misi seperti ini adalah yang paling sulit, karena tidak ada situasi khusus di pulau di tengah danau. Jika murid pergi ke sana, angka kematian akan paling tinggi, dan mereka akan mudah berkonflik dengan sekte dan pejuang lain.
Lin Chen menghabiskan beberapa hari, datang ke sungai di tengah danau, melindungi tubuhnya dengan energi sejatinya, menggunakan langkah Qing Yun untuk menyeberangi sungai di tengah danau, dan langsung menuju pulau di tengah danau. Namun, Lin Chen tidak berjalan lama sebelum dia diserang oleh monster. Sungai di tengah danau sangat lebar. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka, dan semakin dekat ke pulau di tengah danau, semakin kuat monsternya. Lin Chen menggunakan pedangnya untuk membersihkan jalan dan membunuh monster di sepanjang jalan. Mungkin ada banyak prajurit di sini, tapi Lin Chen tidak mengalami serangan monster level rendah level kelima, dan berhasil sampai di pulau di tengah danau. Pulau di tengah danau ini tidak besar, dan ditumbuhi banyak pohon besar sehingga terlihat seperti hutan. Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya, dia dengan cepat mencari di seluruh pulau tengah danau. Yang mengejutkan Lin Chen, memang ada urat besi hitam kecil di pulau tengah danau. Namun, urat ini terletak di bagian bawah tengah pulau tengah danau. Itu sangat sulit bagi prajurit biasa untuk menemukannya. Bahkan jika itu adalah Lin Chen. Jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya, dia tidak akan berpikir bahwa akan ada tambang besi gelap kecil di sini. Setelah mengingat lokasi spesifiknya, Lin Chen tetap tinggal. Tenang dan dilewati oleh pendekar lain yang datang untuk menjelajahi pulau di tengah danau. Setelah lewat, ia langsung menuju ke luar pulau. Melihat tidak dapat menemukan urat mineral kecil, banyak juga pendekar yang ingin melakukannya. Tinggalkan tempat ini. Mereka menjauh dari Lin Chen di depan, dan banyak prajurit bergerak maju dengan cepat di belakang. Ah, itu adalah ular piton hijau tingkat rendah tingkat kelima. Lari, semuanya, lari. Ketika Lin Chen berjalan ke tengah sungai di tengah danau, teriakan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan menyipitkan matanya. Kemudian dia melihat ada beberapa orang yang panjangnya tidak diketahui. Ular piton raksasa bersisik biru setebal ember sedang melakukan serangan gila-gilaan ke pulau di tengah danau. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, beberapa prajurit alam Tiangang tingkat menengah terbunuh. Banyak prajurit yang tampak panik dan berhamburan mencoba untuk melarikan diri dari pulau yang ada di tengah danau. Namun, saat berikutnya, ular piton hijau tersebut terlihat menamparkan permukaan sungai dengan keras hingga menimbulkan cipratan air dalam jumlah besar. Tubuh ular piton yang ada di embernya pun ikut bergegas keluar dari sungai dalam waktu yang bersamaan. Dalam sekejap, membunuh para pendekar yang ingin melarikan diri dari pulau di tengah danau. Ah, tidak. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin prajurit ingin melarikan diri. Dipenggal oleh ular piton hijau. Melihat pemandangan ini, Lin Chen tiba-tiba menghirup udara. Ular piton hijau ini panjangnya puluhan meter. Dari segi kekuatan, lebih kuat dari Raja Serigala tingkat rendah tingkat kelima yang dibunuh oleh Lin Chen. Bahkan Lin Chen saat ini, menghadapi ular piton hijau ini, dia tidak sepenuhnya yakin untuk membunuhnya. Ular piton hijau termasuk dalam air dan memiliki kekuatan serangan terbesar di dalam air, dan tempat ini berada di tengah danau dan sungai, yang tidak cocok untuk dilawan oleh pejuang manusia. Tanpa ragu, Lin Chen menggunakan Qing Yun Step dengan seluruh kekuatannya dan langsung berlari ke tepi sungai. Susi tidak punya waktu untuk peduli dengan Lin Chen, ular piton hijau tidak menyerang Lin Chen, tetapi fokus menangani banyak prajurit di pulau di tengah danau. Lin Chen datang ke darat tanpa bahaya apapun. Hampir pada saat yang sama ketika Lin Chen mendarat, banyak prajurit di pulau di tengah danau dibantai oleh ular piton hijau. Melihat pemandangan ini, banyak pendekar yang berada di tepi pantai menghirup udara dingin, bahkan ada yang terlihat marah, seolah ingin membunuh ular piton hijau tersebut untuk membalaskan dendam para pendekar di pulau tengah danau tersebut. Namun tak lama kemudian, ular piton hijau tersebut tenggelam ke dasar sungai dan menghilang. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Piton hijau ini terlalu kuat. Saya khawatir hanya prajurit di tahap awal alam Dao sejati yang bisa menghadapinya. Jika Lin Chen tetap tinggal di pulau di tengah danau untuk sementara waktu. Lebih lama lagi, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dibantai oleh ular piton hijau. Berkendara. Lin Chen melompat ke atas kuda hitam hijau dan langsung menuju ke lokasi misi bintang 4 keempat. Misi bintang 4 keempat, bunuh pencuri iblis darah. Kejahatan, membunuh banyak orang, menyerang murid sekte Tianji berkali-kali. Orang ini berada di puncak alam Tiangang, tetapi dia terluka parah baru-baru ini. Dia berlokasi di Monan, di selatan pegunungan Molian memulihkan diri dari cedera. Direkomendasikan agar beberapa prajurit alam Tiangang tahap akhir maju. Prajurit puncak alam Tiangang. Dikatakan bahwa unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika orang ini terluka parah, dia masih berada di puncak alam Tiangang dan masih jauh lebih kuat daripada mendiang prajurit alam Tiangang. Tidak ada keraguan bahwa misi ini adalah yang paling sulit di antara misi bintang 4 saat ini. 5 hari kemudian, di kota Monan, Lin Chen memimpin kuda hitam hijau dan berjalan perlahan.
Kartu misi hanya menjelaskan bahwa Blood Demon terletak di kota Monan, tetapi sekte tersebut tidak memberitahukan lokasi spesifiknya. Lin Chen tinggal di kota Monan selama 3 hari. Setelah beberapa pertanyaan dan pengamatan, dia akhirnya menemukan tempat di mana Blood Demon bersembunyi. Di halaman terpencil di kota Monan. Lin Chen berbalik dan melompat, dengan mudah memasuki halaman kecil. Siapa? Gerakan Lin Chen sangat lembut, namun meski begitu, hampir ketika dia memasuki halaman kecil, terdengar teriakan pelan. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah berwarna darah keluar dari ruang belakang, wajahnya sedikit pucat, dan dia jelas terluka, dan budidayanya berada di puncak alam Tiangang. Itu adalah setan darah. Seorang murid dari Sekte Tianji. Ketika Blood Demon melihat logo Sekte Tianji di pakaian Lin Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, tetapi segera, ekspresinya sedikit rileks. Huff, kamu berani mengejarku di tahap awal alam Tiangang. Apakah kamu, Sekte Tianji, menipuku bahwa iblis darah itu tidak kompeten? Iblis darah itu. Berkata dengan tatapan garang, wah, meskipun aku terluka parah, saya masih tidak bisa menghadapi seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang. Sekarang setelah Anda mendapatkannya, izinkan saya menasihati Anda, yang terbaik adalah kembali ke tempat asal Anda, jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi kematian Anda ulang tahun. Lin Chen berkata dengan ringan, sekarang aku di sini, aku tidak punya niat untuk kembali dengan tangan kosong. Itu saja. Katakan padaku, apakah kamu bertekad untuk melawanku? Wajah Blood Demon menjadi gelap dan dia berkata dengan suara rendah. Jika Anda bersedia mengikuti saya ke Sekte Tianji, pertempuran ini dapat dihindari, kata Lin Chen. Setelah mendengar ini, Blood Demon tiba-tiba mengerutkan kening. Menuju ke Sekte Tianji. Sungguh lucu, begitu dia tiba di Sekte Tianji, tidak ada kesempatan baginya untuk pergi. Setan darah menatap Lin Chen. Jika dia tidak terluka parah saat ini dan pertempuran akan mempengaruhi timbulnya cedera, dia pasti akan membunuh Lin Chen tanpa ragu-ragu. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Blood Demon mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghindar dan mundur ke belakang. Pada saat yang sama, raungan rendahnya terdengar di udara, murid Tianji Sekte. Nak, aku akan mengingatmu. Suatu hari ketika aku pulih dari lukaku, aku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Bagaimanapun, Blood Demon terluka parah. Meskipun dia yakin dia bisa membunuh Lin Chen, jika yang terakhir mencoba yang terbaik untuk melawan, dia mungkin akan terluka lebih parah. Yang sangat buruk bagi Blood Demon yang saat ini sedang diburu oleh banyak prajurit dan murid sekte. Karena itu, Blood Demon menyerah bertarung dengan Lin Chen dan berencana untuk melarikan diri. 126, Misi Super. Lin Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, dia mengetahui pikiran iblis darah dengan baik, tetapi karena itu, relatif mudah bagi Lin Chen untuk menghadapinya. Mau lari. Sudah terlambat. Setan darah itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar ratusan kaki dan hendak menghilang di antara rumah-rumah. Tetapi pada saat ini, Lin Chen tiba-tiba berteriak rendah dan dia dengan kilatan tubuhnya, dia tampak seperti elang dan mengejar Blood Demon dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, meskipun Blood Demon terluka parah saat ini, kekuatannya masih ada, dan keterampilan gerakannya tidak sebanding dengan prajurit alam Tiangang biasa. Lin Chen mencoba yang terbaik untuk perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka. Blood Demon menoleh ke belakang dan melihat bahwa jarak antara Lin Chen dan dia perlahan-lahan menutup. Blood Demon tidak bisa menahan giginya gatal karena kebencian dan menggeram, keluar dari sini. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengusirnya. Titik. Bola kuning muda yang tampak seperti pinball menghantam Lin Chen lurus ke bawah. Petir. Lin Chen menyipitkan matanya. Beberapa pejuang akan membawa harta yang kuat di tubuh mereka, seperti petir, untuk berjaga-jaga. Petir mahal dan sangat langka di pasaran. Bahkan murid Sekte Tianji jarang dapat menggunakan harta yang begitu kuat. Tapi dia tidak menyangka bahwa Blood Demon masih memiliki peluru petir di tubuhnya. Bom petir yang kuat memiliki kekuatan ledakan yang sebanding dengan prajurit alam Tiangang teratas. Jika bom petir yang dilemparkan oleh iblis darah mengenai Lin Chen, yang terakhir pasti akan terluka. Ketika saatnya tiba, Blood Demon juga akan mengambil kesempatan ini untuk kembali dan membunuh Lin Chen, atau melarikan diri. Tidak peduli situasi apapun, itu bukanlah yang diinginkan Lin Chen. Minum. Melihat ini, Lin Chen membuka mulutnya dan berteriak. Tubuhnya bergetar, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kulitnya, yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Lin Chen membalik tangannya, mengeluarkan tongkat hitam panjang, dan berinisiatif menghadapi bola kuning muda. Huff. Melihat adegan ini, Blood Demon segera mendengus dingin, ekspresi jijik melintas di wajahnya. Petirnya adalah petir kelas atas, meskipun tidak sekuat serangan dari prajurit puncak alam Tiangang. Tapi itu juga bisa dibandingkan dengan prajurit di alam Tiangang akhir. Lin Chen, seorang prajurit di alam Tiangang awal,
akan terluka bahkan jika dia tidak mati jika menerima ledakan petir. Saat berikutnya, tongkat hitam panjang Lin Chen berpotongan dengan petir seukuran setengah kepalan tangan. Hampir di saat yang bersamaan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Ledakan. Seluruh bumi terguncang, dan rumah-rumah di sekitarnya pun berguncang. Di tengah ledakan, asap dalam jumlah besar memenuhi udara, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Kamu berani mengejarku, iblis darah, pada tahap awal alam Tiangang. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Iblis darah itu mencibir, dan tanpa melihat lokasi ledakan, dia berbalik dan melanjutkan untuk melarikan diri ke kejauhan. Jika ledakan dahsyat seperti itu terjadi di sini, tidak akan lama lagi akan ada prajurit dan bahkan menarik perhatian Sekte Tianji. Jika dia terus tinggal di sini, begitu dia ditemukan oleh murid Sekte Tianji, mungkin tidak mudah untuk melarikan diri. Namun, saat Gorevien berbalik, tiba-tiba, sesosok tubuh malang muncul, dan di saat yang sama, cahaya pedang melintas. Sebelum Gorevien sempat bereaksi, dia hanya merasakan sakit yang menusuk datang dari punggungnya, lalu kemudian dia melihat pedang tajam dengan cahaya dingin menembus tubuhnya, ujung pedangnya muncul di depan dadanya. Satu pedang langsung menembus tubuh iblis darah. Kamu. Blood Demon perlahan menoleh dan menatap Lin Chen yang panik, ini tidak mungkin. Kamu berada di tahap awal alam Tiangang, bagaimana kamu bisa menahan kekuatan ledakan tingkat tinggi peluru guntur? Su Si awalnya terluka parah. Setelah ditusuk oleh pedang Lin Chen, luka iblis darah itu tiba-tiba memburuk dan dia terus memuntahkan darah. Saat dia berbicara, darah mengalir keluar dari mulutnya dan membuat suara menderu. Pergilah ke neraka dan pikirkanlah. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah, dan dia mengambil kembali pedang besi dingin dengan embusan. Saat pedang besi dingin ditarik dari tubuh iblis darah, yang terakhir segera merasakan sakit dan kehampaan yang tajam. Di dadanya, dan tubuhnya terhuyung. Jatuh ke tanah dan menatap Lin Chen dengan enggan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari dadanya, dan dia meninggal setelah beberapa saat. Melihat nafas iblis darah itu hilang, Lin Chen tidak bisa menahan nafas lega. Pada saat ini, pakaian Lin Chen compang camping, memperlihatkan baju besi perak yang dekat dengan kulitnya dan memiliki beberapa retakan akibat ledakan. Rambut dan alisnya juga hangus dalam ledakan tadi, dan dia tampak sangat sedih. Jika Lin Chen tidak mengembangkan teknik pemurnian tubuh perunggu ke tingkat keempat tubuh emas perunggu, bahkan jika Lin Chen tidak mati hanya dengan satu pukulan, dia akan terluka parah dan langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Kehilangan efektivitas tempur saat ini bisa dibayangkan. Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan pil penyembuh, membuka mulutnya dan menelannya. Kemudian, dengan sapuan kekuatan jiwanya, dia melepas semua cincin Na dari Blood Demon tanpa melihat dengan hati-hati. Setelah memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, Lin Chen dengan cepat berjalan keluar halaman dengan langkah King Yun. Titik. Misi bintang 4 kelima, bunuh monster tingkat atas tingkat keempat. Setelah membunuh iblis darah, Lin Chen beristirahat selama 2 hari dan menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Lin Chen terus melakukan misi bintang 4 kelima. Tugas. Dibandingkan dengan 4 tugas bintang 4 sebelumnya, tugas bintang 4 kelima jauh lebih mudah, Lin Chen menghabiskan 3 hari untuk berhasil menyelesaikannya. Lalu, dia langsung pergi ke Sekte Tianji. Aula misi bagian dalam dari Sekte Tianji. Lin Chen berjalan langsung ke Penatua Aula misi dan menyerahkan materi yang diperlukan untuk 5 tugas kepada Penatua Aula misi. Tetua Aula misi mengangguk sedikit dan berkata, misi pertama adalah menghancurkan desa King Feng. Sekte telah menerima berita dan misi ini selesai. Misi kedua adalah melindungi karavan dan misi ini selesai. Misi ketiga adalah menjelajahi pulau di tengah danau. Apakah benar ada urat besi hitam di pulau di tengah danau? Bagus sekali, Lin Chen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tugas keempat, membunuh iblis darah pencuri, Sekte telah menerima informasi. Tugas kelima, bunuh 4 monster tingkat atas. Penatua Aula misi menyimpan kartu misi dan berkata dengan senyum di wajahnya, selamat, Lin Chen, Anda telah menyelesaikan semua 5 misi bintang 4, dan Anda telah memperoleh 1.700 poin kontribusi. Hadiah 23.000 batu spiritual tingkat rendah. Terima kasih, Penatua. Mendengar ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum. Itu membutuhkan waktu hampir sebulan bagi Lin Chen untuk menyelesaikan 5 tugas sekte ini. Jika dia tidak memperbaiki untuk mencapai terobosan, kekuatan saya telah meningkat pesat, dan saya khawatir saya tidak akan dapat menyelesaikan 5 tugas ini. Setelah menyelesaikan 5 tugas bintang 4 ini, Lin Chen juga menerima 1.700 poin kontribusi. Menambahkan hampir 2.000 poin kontribusi sebelumnya, Lin Chen sekarang memiliki total hampir 4.000 poin kontribusi. Seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan dan latihan di paviliun perpustakaan diperlukan untuk pertukaran poin kontribusi minimum adalah 4.000, dan Lin Chen hanya perlu menyelesaikan beberapa tugas lagi untuk menebusnya dengan keterampilan bela diri tingkat rendah yang misterius.
Tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang pantas kamu dapatkan, kata tetua aula misi dengan penghargaan. Setelah menambahkan 1.700 poin kontribusi ke papan nama Lin Chen, dia sibuk menyerahkan misi kepada murid batin lainnya. Para murid sekte dalam di sekitarnya awalnya cukup terkejut ketika mereka mendengar 5 misi bintang 4 yang disebutkan oleh tetua aula misi, tetapi ketika mereka melihat Lin Chen, mereka berubah dari terkejut menjadi iri dan kagum. Di mata banyak murid batin yang iri, Lin Chen perlahan berjalan keluar dari aula misi. Sungguh menjengkelkan melakukan misi terus-menerus, terutama misi tingkat tinggi seperti itu. Tapi untungnya, saya mendapat 1.700 poin kontribusi, kalau tidak saya tidak akan marah sampai mati. Lin Chen melakukan misi sekte di luar selama sebulan berturut-turut, dan Lin Chen juga sangat bersemangat saat ini. Karena kelelahan, saya berencana untuk kembali ke halaman kecil untuk beristirahat sebentar, kemudian melakukan 1 atau 2 tugas sekte, dan kemudian menukar seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Setelah sebulan tidak kembali ke halaman itu kini dipenuhi debu. Setelah Lin Chen melakukan pembersihan umum, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Titik. Pada saat yang sama, aula misi dalam sekte Tianji. Penatua aula misi berjalan turun dari meja misi. Dia memegang kartu misi di tangannya. Setelah merenung sejenak, dia meletakkan kartu misi di bagian atas kolom misi bintang 4. Gerakan ragu-ragu dari tetua aula misi menarik perhatian banyak murid dalam, dan mereka semua melihat ke titik tertinggi dari kolom misi bintang 4. Menjelajahi kedalaman pegunungan Molian. Misi bintang 4, beberapa bulan yang lalu, gelombang besar terjadi di kota Jinyang, mengakibatkan kematian dan cedera pada prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Kera iblis muncul dalam gelombang binatang. Persyaratan misinya adalah untuk menyelidiki Molian. Apakah ada sesuatu yang aneh di kedalaman pegunungan, dan mencari tahu penyebab gelombang binatang yang tiba-tiba ini? Hadiah misi, 2.000 poin kontribusi, 50.000 batu spiritual tingkat rendah. Direkomendasikan agar beberapa murid alam Tiangang tahap akhir dan puncak pergi bersama-sama. 2.000 poin kontribusi, 50.000 batu spiritual tingkat rendah. Melihat ini, mata banyak murid batin berbinar dengan warna berapi-api di mata mereka. Tidak mudah bagi seorang murid untuk mendapatkan poin kontribusi. Selain melakukan tugas sekte, ia juga harus memberikan kontribusi yang besar kepada sekte. Namun tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang memberikan kontribusi besar kepada sekte. Oleh karena itu, sebagian besar murid memilih untuk melakukan tugas sekte, dan tugas sekte tidak mudah untuk dilakukan, bahkan banyak murid yang meninggal dalam perjalanan untuk melakukan tugas sekte. Bagi banyak murid batin, dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan 1.000 poin kontribusi. Sekarang ketika mereka melihat tugas dengan 2.000 poin kontribusi, mata mereka tiba-tiba menjadi berkobar dan mereka ingin segera mengambil tugas dan menyelesaikannya. Lalu ambil hadiahmu. Saya khawatir sulit untuk mendapatkan 2.000 poin kontribusi ini. Tepat ketika semua orang sedang bersemangat, tiba-tiba, seorang murid dalam yang agak cerdik berkata dengan ekspresi serius, persyaratan untuk misi ini adalah untuk masuk jauh ke dalam kedalaman pegunungan Molian. Perhatikan. Ini untuk masuk jauh ke kedalaman pegunungan Molian. Ini adalah kesulitan pertama. Kedua, tugas ini juga perlu mencari tahu alasan perubahan pegunungan Molian beberapa waktu lalu, atau alasannya untuk gelombang binatang yang tiba-tiba. Tidak peduli permintaan apapun, kesulitannya sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana sekte bisa memberi hadiah 2.000 poin kontribusi untuk sebuah tugas tanpa alasan? Setelah mendengar kata-kata murid ini, banyak murid batin tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka, dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Pegunungan Molian sangat luas hingga hampir mencakup seluruh wilayah Yan'an. Secara umum, kedalaman pegunungan Molian yang disebutkan oleh para pejuang hanya mengacu pada area di mana tidak ada monster level 4 atau 5. Lagi pula, sebagian besar pejuang hanya bisa pergi ke tempat ini meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Dan kedalaman pegunungan Molian yang disebutkan oleh sekte tersebut adalah kedalaman yang sebenarnya. Di kedalaman pegunungan Molian yang sebenarnya, bahkan ada monster tingkat 7 dan 8 legenda mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu, Raja Monster tingkat 9 lahir di sana. Bahkan mereka yang kuat di alam Dao sejati kemungkinan besar akan binasa jika mereka masuk jauh ke dalam pegunungan teratai hitam.